Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kelvin. Oke, kali ini saya ingin eh, membuat tutorial ya. Gimana sih buat database CRUD tabel di database tersebut. Tapi kali ini kita akan menggunakan query SQL. Jadi tidak pakai generator, tapi kita pakai ngetik sendiri menggunakan query SQL. Oke, kita mulai saja. Pertama kita buka dulu Laragon ya, atau boleh sum juga, sum pp juga boleh, atau mum pp juga boleh, terserah. Yang penting ada untuk web servernya, Apache ataupun DB-nya MySQL. Kita menggunakan MySQL ya. Kita start dulu. Nah, di sini ada Apache Running, MySQL dan juga Nginx. Oke, kita akan buka menggunakan PHP MyAdmin. Kita tunggu. Oke, sudah masuk ya. Di sini saya sudah atur untuk username rootnya dan juga passwordnya. Kita login saja. Kalau biasanya kalau tidak diatur maka dia akan otomatis masuk ke konsolnya. Nah, biasanya akan langsung masuk ke sini. Oke, beberapa project yang sudah pernah saya buat di sini. Oke, kali ini kita akan buat menggunakan query SQL. Oke, kita akan buat sistem siakat universitas ya. Kita buat sistem siakat universitas secara sederhana saja, mini lah, nggak terlalu kompleks juga. Nanti mungkin ada tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, ataupun tabel KRS ya, siakat ya, pasti ada KRS nya. Jadi kita buat 3 tabel, yaitu tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan juga tabel KRS. Oke, kita klik SQL, kita buat database nya dulu. Oke, kita create. Enaknya di sini ada bantuan untuk saran untuk sintak-sintaknya. Oke, database. Oke, lalu nama DB kita siakat DB gitu ya. Siakat DB. Lalu kita kirim go ding. Oh, terjadi masalah. Oke, ini ya. Oh, nggak boleh. Udah, gini aja kalau gitu. Siakat gini aja. Nah, berhasil. Kita cek. Nah, ini nih. Ini siakat ini. Karena sudah ada ya, saya sudah pernah bikin ya, makanya dia tadi tidak mau. Oke, kita buat siakat. Jadi kita masuk ke sini. Oke, saya lihat catatan apa saja yang akan dibuat. Oke, kita akan buat tabelnya dulu ya. Kita buat tabel mahasiswa dulu. Kita buat tabel mahasiswa. Kita akan buat 3 tabel nih. Oke, sini mungkin. Ya, di sini. Untuk buat tabel di sini.
kita buat tabel. Sebentar. Kita create ya, create table. Create table apa tabelnya? Mahasiswa. Oke. Lalu isinya apa saja mahasiswa? Oke. Kita tambahkan kurung, lalu titik koma, jangan lupa. Oke. Ada ID, pasti ini ID untuk mengidentifikasi bahwa ID ini milik untuk identitas sebuah data ya. Jadi kita buat ID-nya itu integer, integer ini aja udah. Oke, integer, lalu kita auto increment, lalu dia primary key. Kenapa primary key? Karena dia tidak boleh sama dengan yang lain, karena dia identitas. Oke. Primary key. Oke, koma, kita lanjutkan, lalu nim ya, dan nimnya itu varchar, nimnya varchar kita kasih 15 saja maksimal. Kita buat unique karena nim juga tidak boleh sama dengan yang lain. Oke, kita tentunya name, email, phone, address. Oke, name, oke, berapa? 100 lah ya, tapi nggak mungkin 100 sih nama orang. Kasih 100 aja lah ya, 100. Lalu apa? Email ya, email khusus, email juga varchar. Varchar email itu kita kasih sama juga 100. Dia oh iya sebentar ya, nopun ya, tapi dia juga unik, dia boleh sama dengan yang lain, dari mahasiswa yang lain. Mahasiswa satu mahasiswa nggak boleh sama. Oke, sekarang tambahkan phone ya. Oke, varchar number itu biasanya kalau Indonesia berapa sih? 12 lah ya, 12. Oke. Terus addressnya itu tipenya teks, tipe data ya ini ya, varchar datanya teks. Varchar tuh nanti bisa diisi string, teks juga bisa diisi string, integer nanti angka. Oke, teks. Oke, kita tambahkan dibuatnya kapan, created add. Kita kasih datanya time stamp. Defaultnya kita
kasih default kita kasih defaultnya current timestamp. Oke, untuk terakhir itu tidak boleh ada koma ataupun titik ya. Dia akan memberitahu bahwa tidak boleh, karena jika ada koma berarti diharapkan ada lanjutannya. Ya cukup ini saja. Oke. Kita buat ya, kita submit query. Oke, MySQL itu ini sudah berhasil nih. Kita coba lihat ya di strukturnya. Oke, udah submit ya. Ini. Oke, kita copy dulu, takutnya tidak tersimpan. Oke. Nah, ini sudah terbuat ya, mahasiswa. Oke, sini mahasiswa. Oke, kita buat satu lagi. Dua lagi ya, kurang dua ya. Oke, selanjutnya tabel mata kuliah. Oke, mata kuliah ada apa saja? Update dulu, create tabel. Oke, mata kuliah. Kita edit, kurung, koma, titik koma. Oke, tetap sama, kita harus punya ID-nya. ID ini nanti digunakan untuk punya relasi dengan mahasiswa di tabel KRS. Oke, kita lihat ID integer tipenya dan juga auto increment. Auto increment primary key, lalu kode mata kuliah. Kita buat varchar saja, mungkin panjangnya 10 saja kodenya, 10 karakter. Dia juga unik, tidak boleh sama dengan mata kuliah yang lain. Not null ini agar tidak boleh kosong, artinya. Oke, kita buat name ini adalah nama mata kuliah. Kita buat varchar juga, varchar, kita kasih maksimal mata kuliah, nggak panjang-panjang sih. Mata kuliah kita kasih 50 karakter ya, 50 karakter. Lalu dia tidak boleh kosong, lalu SKS ya, ini berapa gitu ya, SKS. Dia integer, dia nggak boleh kosong. Nah, ada SKS nya. Lalu untuk semester berapa gitu ya, semester berapa, integer juga, dia tidak boleh kosong. Oke, kita tambahkan juga dia created at-nya. Ini untuk mengidentifikasi kapan data ini dibuat. Kita timestamp datanya, defaultnya itu current timestamp. Oke, ini terakhir. Oke, kita submit.
Oke, udah berhasil. Terus lalu kita buat lagi ya tabel lagi, yaitu tabel KRS. Nah, ini saja edit saja. Oke, ID pasti ada, untuk tabel KRS nya pasti ada ID. Lalu di sini kita ganti mahasiswa ID. Kenapa? Kita deklarasikan dia ada mahasiswa ID, karena nanti dia akan foreign key ya, ada relasi antara mahasiswa dan juga mata kuliah. Ini tipenya integer not null. Oke. Sama, kita copy aja, tipenya itu sama. Kita buat ini itu mata kuliah underscore ID sama tipenya. Lalu di sini kita buat ya tahun ajaran, seperti atau ajarannya itu 2024 2025 dan seterusnya. Kita buat varchar saja tipe datanya, varchar kita kasih 10 saja, tidak mungkin lebih. Terus semester ya, kita butuh semester juga ya. Semester ini nanti tipe datanya enum ya, kita kasih enumnya itu, tapi semesternya itu ganjil atau genap ya kan. Kalau mata kuliah tadi isinya nanti semester 1, 2, 3 ya kan. Tapi kalau semester di KRS ini ada pilihan, yaitu ganjil atau genap. Ganjil yaitu koma sama genap. Oke, dia tidak boleh kosong. Oke, ini tetap add-nya. Lalu kita foreign key, kita gandengkan foreign key yang ke mahasiswa ID. Referennya dari, kita tambah referennya itu dari tabel mahasiswa ya. Oke, sebentar. Oke, sedikit ada gangguan, mohon maaf. Oke, lanjut. Oke, referennya dari tabel mahasiswa ID. Sama juga. Oh, ini kurang koma ya. Oke, foreign key juga kita copy saja sampai sini. Kita foreign key ini adalah mata kuliah underscore ID, referensinya ke mata kuliah ID. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita submit ya. Kita submit. Set. Nah, harusnya udah nih, udah jadi nih. Kita cek ya. Kita cek. Oke, barangkali tidak tersimpan, kita copy dulu. Kita cek. Oke. Nah, nih sudah ada 3 tabel
ya, yang kita buat tadi ya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan data ya. Kita akan masukkan data mahasiswa. Mungkin ada ya 3 mahasiswa lah ya. 3 mahasiswa. Oke. Oke, 3 mahasiswa. Oke, kita masuk lalu kita masuk ke SQL. Nah, di sini ini sudah ada select from mahasiswa where 1 gitu kan. Oke. Jadi ini artinya adalah select from mahasiswa where 1. Ini nanti kita akan mendapatkan semua data yang ada di mahasiswa itu. Jadi pertama kita create dulu, kita create saja dulu. Kita cari data-data yang harus dimasukkan ya. Oke. Kita klik di sini insert. Nah, enaknya ya kita dengan ini tuh ketika kita klik insert ini tuh kita dapatkan sintaknya. Ya, sintaknya adalah insert. Nah, kita tambahkan into ke dalam tabel mahasiswa. Apa saja yang harus ditambahkan? Yaitu ID, name, email, phone, address sesuai dengan apa yang kita buat tadi ya. Ini kayaknya nggak perlu deh, ini kan tadi sudah dibuat default ya, ini nggak perlu ya. Ini value nya apa? Oke, value nya pertama ID ya, ID nya kita buat 1. Oke, lalu kedua ini name ya, name itu tidak boleh kosong. Name tadi kita buat berapa? Name nya tadi kita buat 15 karakter ya, 15. Oke. Kita buat 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini udah 15. Lalu value kita buat ini apa? Ini name ya, name nya siapa? Name nya Danu misalnya, Danu. Lalu setelahnya email ya, emailnya danu@gmail.com. Oke, selanjutnya phone ya, phone numbernya 12 ya. Oke, 4, 4. Oke, kan boleh sama, acak saja. Lalu phone number sudah, addressnya ini bisa kosong sebenarnya, tapi kita isi saja Jalan Mawar nomor 1 ya. Terus yang ini tadi kita hapus ya, kita nggak perlu. Oke. Selanjutnya adalah kita simpan, kita go. Oke, salah nih, ada yang salah nih. Apa yang salah nih? Oke, sebentar. Oke, yang salah adalah kita kurang titik koma. Nah, ini sensitif ya, jadi tidak boleh lupa.
Oke, masih salah lagi. Apa yang salah? Oh iya 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 iya. Dia line 1. Nah ini dia nggak mau, kenapa? Karena ID tadi sudah auto increment, jadi nggak perlu diisi ya. Oke, ya ID tidak perlu diisi karena dia sudah auto increment. Oke, ini hanya yang diisi hanya name, email, phone dan address ya. Oke, kita cek lagi. Oke, masih salah. Oke, mohon maaf karena ada kesalahan ya. Ini lupa, ini kenapa ada titik koma ini. Nggak perlu harusnya. Nggak perlu kita. Oke, selanjutnya kita simpan. Kita teliti lagi apa ya. Oh maaf, ini tutup kurungnya belum, jadi makanya dia tidak mau ya. Nah, seperti ini kita simpan. Oke, karena sensitif ya, jadi dia harus benar-benar bisa. Oke, kita tunggu. Berhasil. Nah, berhasil menambahkan nih mawar. Oke, kita tambah 2 data lagi ya. Kita tambahkan lagi. Oke, kita insert lagi. Nah, ini kita hapus, tidak perlu. ID juga tidak perlu. Oke, terus grade juga tidak perlu. Oke, ini kita buang juga ini sama ini. Oke, kita nim nya kita buat ada 15 karakter. Jadi 15. Oke. Lalu nim nya Vira, terus ini kita kasih emailnya vira@gmail.com. Oke, lalu punya karakter ya. Oke, cek saja alamatnya Jalan Melati 78. Kita titik koma, jangan lupa. Kita simpan. Oh, apa lagi? Oh, ini. Oke, sudah. Kita tambahkan satu lagi. Kita hapus seperti ini ya sintaknya ya. ID nya kita hapus karena dia udah auto increment, dan juga ini juga defaultnya sudah diatur tadi. Oke, ini value nya juga dihapus. Ini juga, lalu titik koma. Oke, kita tambahkan nim nya. Oke, cak saja, yang penting tidak sama. Name-nya Lily, lalu siapa Lily gmail.com. Oke, value terusnya Jalan Kamboja. Oke, kita save. Oke, kita berhasil ya. Kita lihat struktur datanya.
Ini seluruh datanya, lalu datanya adalah nah, nih ada Danu, Vira, dan Lily. Kita sudah menambahkan data untuk apa ini namanya, mahasiswa. Itu caranya untuk insert data ya. Oke, selanjutnya apa? Kita akan berfokus dulu untuk CRUD ya. Oke. Nah, untuk insertnya, untuk select, nah ini udah ada nih select nih. Ini sintak untuk read ya. Tadi read, lalu kita coba untuk read dulu. Oke, sebentar. Kita read data. Oke, pertama kita akan ini hapus dulu. Kita hapus ya. Hasilnya seperti apa? Tadi go. Nah, dia akan melihat semua data yang ada di tabel mahasiswa. Oke. Nah, kalau where 1 select from mahasiswa where 1. Nah, ini dia akan menampilkan semuanya juga. Oke, sama. Lalu kita coba versi lain ya. Kita coba untuk where-nya kita hapus. Oke, where kita hapus. Ini bintang ini adalah untuk melihat semuanya. Kita coba untuk kita select nih. Nah, kita hanya akan ditampilkan namanya saja. Nah, kalau kita lebih dari satu, name, output, ya, ini kita akan ditampilkan dua data name dan put untuk semua ini apa namanya, untuk semua data ya kan. Semisal nih kita ingin melihat nama dari ID tertentu ya. Nama dari where dari tabel mahasiswa, dimana dari ID pertama siapa nih ya. Nah, dia akan menampilkan nama dari ID pertama, yaitu Danu, seperti itu. Semisal kita akan meread dua data nih, dua data itu berarti seperti ini. Select, kita select semua ya, semua ini semua data dari mahasiswa, where-nya itu di jurusan apa, nggak ada ya, karena dari mahasiswa yang nggak bisa addressnya, dua data ya, menampilkan dua data. Oke, sebentar saya lihat dulu.
kita tadi lupa untuk kasih jurusan ya dia. Oke lah, kita where dimana yang sama apa ya, gak ada yang sama ini. Oke, kita lupa untuk menambahkan ini. Oke, tidak apa-apa, kita coba untuk melihat melihat data semua dari ID ke 2 sini, maka hasilnya akan semua data ditunjukkan, mulai dari ID, name, email, phone, address, semua akan ditampilkan di sini. Oke, kita selanjutnya akan update ya. Kita akan update untuk data. Oke, update nya itu kita akan mengupdate mungkin alamat emailnya si Vira ya. Kita akan mengupdate alamat emailnya si Vira. Kita update ya, kita ke SQL lagi, kita ketik aja ya. Oke, kita update, singkatnya seperti ini. Update dari tabel siswa. Oke, apa yang kita update? Kita set ya, set. Yang kita update adalah name aja, name dari name-nya kita update dulu, namanya menjadi Vira Farisa. Kita dia di mana? Dia ada di ID nomor 2 ya. Di ID nomor 2. Oke. Vira itu di ID nomor 2 ya. Update, ini untuk update ya. Kita simpan. Oke, sudah berhasil. Kita lihat datanya Vira jadi berubah menjadi ID 2, berubah menjadi Vira Farisa. Ini untuk mengupdate nya. Oke. Kalau selanjutnya kita akan menghapus salah satu ya. Read sudah, update sudah, kita akan menghapus salah satu data ini. Kita masuk ke SQL ya, kita hapus saja ini. Kita delete form, nah ini ada nih, delete form mahasiswa ya kan, where dimana yang dihapus dari siapa, bisa menggunakan name-nya si Lily ini kan. Tapi alangkah baiknya itu tidak menggunakan name, tapi menggunakan ID, lebih spesifik karena dia tidak akan sama dengan yang lain. Jika nanti ada nama yang double, maka dia akan menghapus 2 nama tersebut, yang seharusnya yang dihapus hanya 1 nama. Oke, ID, dari ID nomor 3 ya, kita delete. Nah, do you really want to execute? Oke. Nah, berhasil. Kita lihat datanya hilang. Oke, bentar ya. Oke.
Untuk perintah dasar SQL kita sudah pelajari ya, create, read, update, dan delete ya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan di dalam mahasiswa ini, tadi kan belum ada jurusan ya. Oke, kita akan menambahkan jurusan di dalam sini. Gimana caranya? Kita ke SQL lagi, kita klik SQL. Oke, kita pakai yang namanya alter table. Oke, alter table di mana? Mahasiswa. Satu mahasiswa. Untuk add ya, kita add kolom, menambahkan kolom ya, kolom apa namanya, jurusan. Oke, kita buat tipenya Archer. Oke, jurusannya paling 20 karakter ya, karakter cukup maksimal. Oke, not null, kita pilih kosong, null. Lalu di after kita akan tempatkan kolom ini di setelah tabel setelah kolom nama. Kenapa seperti ini? Kalau tidak seperti ini nanti dia akan ditaruh di paling belakang. Oke, kita coba ya. Nah, sudah berhasil. Kita lihat nih. Name jurusan. Nah, jurusan kosong nih masih. Kita edit ya setelah ini ya. Nah, jika tadi after itu tidak kita masukkan, tidak kita masukkan, maka dia akan ditaruh di setelahnya grade add. Oke, selanjutnya kita coba tambahkan ya jurusan di 2 ID ini. Kita update seperti tadi. Kita update. Update ya. Sini aja. Terlalu panjang nih. Terus kita update aja. Update. Mahasiswa. Kita set untuk jurusan. Lalu kita isi jurusannya informatika. Untuk ID 1 ya, untuk ID 1 ini kita pakai aja. Oke, kita SQL lagi ya, kali ini untuk ID 2 sama aja, jurusan informatika juga. Oke, kita go. Oke, sudah. Kita lihat. Nah, di sini ada jurusan informatika. Oke, selanjutnya kita akan kembali ke, kita akan masuk ke tabel mata kuliah dulu ya. Kita masuk ke tabel mata kuliah. Kita belum tambahkan nih mata kuliahnya apa aja nih. Oke, saya akan ketikkan ya apa saja yang harus ditambahkan untuk mata kuliah. Oke, kita insert ya, insert into mata kuliah. Oke, mata kuliah. Apa aja tadi ya? Oke, kode ya, kode yang harus ditambahkan, kode
kode name SKS sama semester. Oke ya, semester seperti ini. Kita tambahkan valuesnya ada mata kuliah MK001. Oke. Namanya itu sama basis data ya, basis data, lalu dia SKS-nya 3 ya, lalu dia juga semesternya semester 1. Oke, ini karena integer ya, nggak salah SKS tadi integer ya, semester juga integer, tipe nih semester. Oke, integer kan ya, semester. Oke, kita masukkan ya biar enggak banyak tulis. Oke, sudah ya, kita tambahkan lagi. Oke, MK02 algoritma sama semesternya dan SKS-nya algoritma. Oke, kita tambahkan lagi. Kosong 3 pemrograman tidak sah, sama juga. Oke, kita lihat ya. Oke, datanya sudah masuk, 3 data ya, bisa program web dasar. Oke, sekarang kita buat untuk KRS nya, karena kita sudah tahu ya untuk dasar SQL tadi, CRUD nya sudah. Kita akan lanjut ke KRS. Kita buat KRS, kita insert into KRS pada tadi. Oke, mahasiswa ID ya, mahasiswa ID ini sudah ada ID, mata kuliah ID, lalu tahun ajaran ya, daftar, lalu semesternya juga enum ya, enum string, biasanya enum string, karena tadi saya berikan titik 2 yaitu stringnya. Oke, selanjutnya kita tambahkan values. Oke, valuesnya adalah ini itu mahasiswa tadi ada 2 ya, ada dua mahasiswa. Oke, ada 2 mahasiswa ID 1 dan mahasiswa mata kuliah dengan ID 1 juga, tahun ajaran 2024-2025. Oke. Semester ganjil. Kita tambahkan di sini. Sudah ya. Kita tambahkan lagi. Dia ambil ya di semester ganjil ini. Oke. 2 saja. Lalu sebentar, sedikit lagi. Oke, dia untuk 2 dia juga sama. Kalau yang user kedua dia
mengambil semua mata kuliah. Oke, kita mengambil semua mata kuliah. Oke. Jadi 3, karena ada 3 ya tadi. Oke, kita cek data. Nah, di sini sudah tersinkron nih. Jadi untuk mahasiswa dengan ID 1 ya, mahasiswa 1 dia cuma punya 2 mata kuliah. Lalu untuk mahasiswa dengan ID 2 si Vira ini kalau nggak salah ya, ini dia dia memiliki 3 mata kuliah. Nah ini tidak, jadi nanti pasti SKS-nya akan berbeda seperti itu. Oke, jadi begitu caranya kita membuat database beserta dengan tabel dan datanya menggunakan SQL query, dan SQL ya, CRUD, dan juga kita tadi menambahkan satu sintaks SQL lagi, yaitu alter table, yaitu menambahkan kolom ke salah satu table ya. Tadi di mahasiswa tadinya kita buat belum ada jurusan nih, lalu kita tambahkan jurusan ini ke dalam tabel mahasiswa dengan alter table seperti itu. Oke, jadi seperti itu tutorial kali ini. Jadi terima kasih sudah menyimak tutorial kali ini. Oke, kembali lagi dengan saya lain waktu. Saya Kelvin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.